Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintiresya Amanda dari kelas 11-2 ingin menjelaskan tentang kesetimbangan kimia yang telah saya buat di PowerPoint dan catatan yang saya kirim. Nanti ada beberapa slide yang mungkin saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah suatu keadaan ketika konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu, dan juga laju reaksi ke kanan dan laju reaksi ke kiri itu berlangsung secara bersamaan. Jadi kesetimbangan itu bisa ditandai dengan panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat merubah kesetimbangan dalam kimia. Jadi, faktor yang pertama adalah faktor volume. Kesetimbangan yang melibatkan gas, pengurangan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang molekulnya lebih sedikit. Begitupun juga sebaliknya. Baik, selanjutnya ada faktor tekanan. Jadi, ketika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih sedikit. Begitupun juga sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah reaksi endotherm. Begitupun juga sebaliknya ya. Nah, yang terakhir itu ada konsentrasi. Jadi, ketika konsentrasi salah satu reaktan diubah, maka komposisi campuran kesetimbangan berubah untuk meminimkan efek konsentrasi. Jika konsentrasi reaktan ditambah, maka akan bergeser ke arah produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi atau disebut Kc. Jadi kalau Kc ini dia hanya memakai nilai yang dipengaruhi oleh zat dalam fase gas atau larutan. Nih seperti ini contoh reaksinya, ini reaksi bolak-baliknya. Yang ini yang N2 tambah 3H2 adalah sebagai reaktan dan 2NH3 sebagai produknya. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, dalam kesetimbangan tekanan parsial ini, dia hanya membutuhkan fase gas, tidak seperti yang Kc tadi. Karena kalau yang Kc kan dia hanya dipengaruhi oleh zat dalam fase gas atau larutan. Nah, tapi kalau yang parsial ini dia hanya dipengaruhi oleh fase gas. Nah, ini untuk tetapan rumusnya. Jadi Pa, Pb, Pc, dan Pd adalah tekanan parsial dari masing-masing zat tersebut. Ini kayak begini. Nah, dan ini persamaan untuk menghitung zat tekanan. Jadi Pa sama dengan mol per mol total dikali P total. Terus saya akan membahas hubungan Kc dan Kp. Jadi secara singkat, Kc itu adalah konstanta kesetimbangan yang dihitung menggunakan konsentrasi molar dari reaktan dan produk gas. Sedangkan Kp adalah konstanta kesetimbangan yang dihitung menggunakan tekanan parsial dari reaktan dan produk gas. Nah, ini untuk rumus Kp dan Kc-nya. Jadi Kp sama dengan Kc dikali RT delta N. Keterangannya, delta N itu adalah selisih jumlah koefisien gas reaktan, sedangkan R adalah tetapan gas, ini angka tetapannya 0,082. Terus T sebagai suhu, ini tetapan suhunya. Selanjutnya kita coba mengerjakan soal. Jadi soal nomor 1, N2O4 panah bolak-balik 2NO2. Perhatikan reaksi di atas. Nah, kan ini yang diketahui Kp dan suhu. Maka berapakah nilai Kc pada saat suhu tersebut? Maka kita cari dulu delta N-nya. Nah, di sini yang sebagai reaktan itu N2O4 dan sebagai produk 2NO2. Nah, di sini produk dikurang reaktan. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke rumus hubungan Kc dan Kp. Karena kita mau cari Kc, jadi kita pindah ruas. Jadi yang sebelumnya Kp sama dengan Kc, kita ubah jadi Kc sama dengan Kp. Nih, Kc sama dengan Kp RT
min delta N KC sama dengan 149,2 dikali 0,082 yang sudah menjadi angka tetapan dan 300. 300 itu didapatkan dari suhu yang 273 ditambah 27. Dan yang min 1 ini yang kita hitung di awal. Nah, kita jumlahkan semuanya dan menjadi 6,06. Maka KC adalah 6,06. Selanjutnya soal nomor 2. Ini kita perhatikan reaksi di atas. Ditanya berapakah nilai perbandingan Kp per Kc dari persamaan reaksi kesetimbangan tersebut pada suhu 25 Celcius. Nah, ini yang reaktan yang 2A dan yang sebagai produk B tambah 2C. Ini kita hitung delta N-nya seperti yang tadi. 1 ditambah 2 dikurang min 2. Dikurang 2 maksudnya. Sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan rumus hubungan Kc dan Kp, tapi kita ubah menjadi persamaan. Nih, jadi yang awalnya Kp sama dengan Kc, kita ubah jadi Kp per Kc sama dengan RT delta N sama dengan angka tetapannya. Ini R dan ini suhunya. Nah, kita hitung, kita jumlahkan semua dan hasilnya mendapatkan 24,436. Maka itulah hasil dari Kp